kita dari kelompok Beruang Madu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari kelas Manajemen F. Perkenalkan, saya Ciraka Rahmadeswari Bowo dengan NIM 20204102799. Saya Fiorisa dengan NIM 20220410266. Saya Arfira Melika dengan NIM 20220410295. Saya Bagas Adi Faidila dengan NIM 20220410277. Dan ini merupakan video kami mengenai manajemen konflik. Enjoy teman-teman! Hai guys, aku Abidah, aku manajer pemasaran di perusahaan ini. Aku itu orangnya ramah banget. Aku tuh selalu nyapa semua orang di perusahaan ini. Dari karyawan, manajer, bahkan semut-semut lewat pun aku sapa. Pak Raka, gimana kabarnya Pak Raka? Udah lama gak ketemu. Hai, aku Raka dan aku staf pemasaran di sini. Tadi itu atasanku. Dia ramah sih, cuma suka terlalu ramah aja. Pak Raka gimana? Progres proyek kemarin sampai mana? Wah, itu udah semua Bu, cuma ini Bu lihat dulu deh. Wah, bagus banget. Ntar aku cek ya. Oke Bu. Apa sih? Ya Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Semangat ya. Pak Raka. Ibu. Ini kemarin saya udah ngecek semua surat-suratnya, udah bisa dikasih ke divisi finansial. Oke, makasih Bu. Yeay. Tapi, Iya. Mbak, ini aku mau ngajuin keuangan dana buat proyek kita yang baru nih. Ini bisa cepet kan? Ya, aku usahain ya. Pokoknya cepatnya deh Mbak. Soalnya kita butuh banget ini waktunya mepet banget. Ya, nanti kan ditinggal lanjutin dulu. Jadi pokoknya cepatnya deh Mbak ya. Oke. Oke, makasih ya Mbak. Iya. Halo, aku Arfi. Posisiku di perusahaan ini jadi staff finance. Aku tuh paling sebel kalau divisi marketing itu ngajuin dana. Mereka tuh selalu ngeburu-buru gitu. Siang Pak, aku ganggu waktunya nggak ya Pak? Iya. Halo, nama saya Bagas. Saya manajer keuangan di sini. Ya, Duh, Pak Bagas itu orangnya kaku banget, kayak robot hidup. Dia ngomongnya cuma iya enggak doang. Pak, ini ada proposal dari divisi marketing. Mereka mengajukan dana untuk promosi produk baru. saya lihat dulu ya. Ya, divisi marketing juga meminta dana untuk cair secepatnya, Pak. Nggak bisa cepat-cepat. Soalnya proses dana kita tuh lama. Kalau begitu, baik nanti saya sampaikan ke divisi marketing. Terima kasih, Bapak. Iya. Tuh kan, dia tuh kayak robot. Pak Raka. Oh Ibu. Gimana kemarin proposalnya udah diajuin belum ke anak finansial? Udah sih Bu, cuma kemarin masa katanya baru bisa seminggu lagi. Tapi saya udah minta untuk secepatnya sih Bu. Wah, kalau seminggu lagi kelamaan. Nanti itu 3 hari lagi. Gimana ya Bu ya? Gimana sih mereka tuh? Bentar kamu ngomongin lagi tuh sama mereka. Jadi Bu, ntar saya coba datang lagi deh Mbak Arfi. Oke. Kasih ya Bu ya. Semangat ya. Halo Mbak Arfi. Halo. Mbak, aku mau nanya deh, tentang dana yang kemarin aku ajuin gimana? Aduh, kalau cair sekarang belum bisa. Kalau 3 hari lagi bisa ya? Tetap nggak bisa. Kasih waktu semingguan lah. Waduh Mbak, kalau seminggu aku nggak bisa Mbak. Itu tuh aku udah dikasih deadline sama atasan aku tuh cuma 3 hari. Itu udah maksimal banget Mbak. 3 hari buat kita itu terlalu mendadak sih. Kamu tahu sendiri kan atasanku, dia itu kaku. Sekalinya ngomong enggak ya enggak, iya gitu. Aduh Mbak, aku udah nggak mau tahu deh. Pokoknya ini 3 hari lagi udah kelar ya. Pokoknya aku udah nggak mau tahu deh. Tuh kan, marketing tuh kayak gitu. Mereka tuh selalu buru-buru. Jadi yang kayak serba salah. Permisi, Pak. Ya, silakan duduk. Makasih. Jadi Pak, kemarin itu saya diteror sama anak marketing untuk cepet-cepet nurunin dana promosi. Paling cepat dananya turun kapan? Maksimal 3 hari Pak. Ya nggak bisa. Kan sudah saya bilang dana cair paling cepat itu 1 minggu. Soalnya dananya tidak hanya buat marketing saja,
dan juga proses pencairan dana perusahaan itu cukup lama. Tapi kemarin itu anak marketing belum saya Pak, kayak cepet-cepet gitu. Saya marah. Halo Bu Abidah. Bu, saya dengar dari karyawan saya, karyawan marketing itu meminta dana cair itu selama 3 hari. Kan udah saya bilang, dana cair itu paling cepat tuh dalam waktu 1 minggu. Baiknya gimana ya Bu? Sebaiknya menurut saya Bu, kita harus diskusi rapat bareng. Saya ingin Ibu rapat bareng jam 7, bisa nggak Bu? Oh, baik Bu, berarti nanti malam kita rapat jam 7 ya. Makasih Bu. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mohon maaf karena karyawan divisi saya tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Saya mengadakan meeting ini untuk membahas tentang masalah penurunan dana. Oke, langsung ke intinya saja. Saya tidak bisa memenuhi permintaan Ibu kalau Ibu Abidah minta dana cair dalam 3 hari. Kenapa nggak bisa dalam waktu 3 hari? Sedangkan dari divisi kita aja itu tuh udah naikin proposal dari beberapa hari yang lalu. Masa dalam waktu 3 hari aja dananya nggak bisa cair? Dan dengan alasan yang nggak jelas, itu tuh buat kita juga bingung. Kenapa dana itu nggak bisa cair dalam waktu 3 hari? Ini Bu, saya jelasin. Perusahaan kita itu banyak mengeluarkan dana, tidak hanya dari divisi marketing saja. Dan seperti yang saya bilang, perusahaan itu proses pencairan dananya itu lama. Iya, kita tuh juga tahu kalau proses penurunan dana itu nggak cepat. Tapi tuh kita tuh juga perlu tahu proses penurunan itu sampai mana. Kalau kayak gini, kesannya tuh kita tuh kayak digantungin. Jadi kita tuh malah nggak bisa kira-kira untuk nentuin timeline-nya tuh kapan. Ya sudah, kalau Ibu rasa saya gantungin, saya akan memberikan kepastian kepada Ibu. Saya akan mengusahakan dana cair dalam 6 hari. Dari 4 hari gimana? Karena itu juga udah melewati deadline. Kita juga di sini bisa deadline soalnya. Gak bisa secepat itu Bu. Gimana kalau kita ambil tengah-tengah aja Bu, 5 hari. Itu udah sangat saya usahain Bu. Oke, 5 hari ya. Oke, untuk mencegah hal ini terjadi lagi, alangkah baiknya ketika Ibu ngasih proposal kepada saya, itu waktunya nggak mendadak Bu. Soalnya dana kan nggak bisa tiba-tiba turun Bu. Prosesnya itu lumayan lama. Oke, saya minta maaf atas hal itu. Tapi di sini saya juga meminta untuk divisi keuangan memberikan transparansi sejauh mana proses dari proposal yang diajukan, karena kita juga perlu menentukan timeline yang ada. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Menurut saya, meeting hari ini sudah selesai. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Nah, itu tadi contoh konflik teman-teman. Nah, pasti teman-teman semua udah pernah ngalamin konflik di kehidupan teman-teman masing-masing kan? Konflik merupakan hal yang sangat lumrah di kehidupan manusia. Bahkan hal ini merupakan hal yang sangat tidak bisa dihindari di kehidupan manusia. Nah, tapi apa sih definisi dari konflik itu? Nah, konflik adalah kejadian sosial di mana terjadi ketidaksepakatan antara dua orang ataupun kelompok di mana hal ini melibatkan kepentingan, nilai, dan juga tujuan. Nah, tapi teman-teman perlu ingat kalau misalnya konflik dan juga masalah itu berbeda. Kalau masalah itu menekankan pada kesulitan, keraguan, dan juga ketidakpastian, di mana hal-hal ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Sedangkan konflik itu menekankan pada ketidakcocokan, bentrokan, dan juga permusuhan di antara beberapa pihak, di mana hal-hal ini melibatkan kepentingan dan juga tujuan, sehingga hal ini cenderung terjadi berlarut-larut sehingga penyelesaiannya itu cukup sulit. Maka dari itu, konflik harus dimanajemen dengan baik sehingga tidak mengganggu berjalannya suatu organisasi. Nah, seorang manajer yang baik itu harus bisa memanajemen konflik dengan baik sehingga konflik-konflik tersebut dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Konflik itu ada 2 jenis, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional.
Konflik fungsional adalah konflik yang membantu pekerjaan suatu kelompok. Sedangkan konflik disfungsional yaitu konflik yang menghambat pekerjaan suatu kelompok. Konflik itu juga ada beberapa jenis. Di antaranya ada konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Konflik tugas adalah konflik atas konten dan tujuan pekerjaan. Konflik ini termasuk dalam bentuk konflik fungsional di level rendah sampai sedang. Jadi konflik tugas ini termasuk konflik yang membantu kinerja kelompok tetapi dari level rendah sampai sedang. Sedangkan konflik hubungan yaitu konflik berdasarkan hubungan interpersonal. Konflik ini seringnya masuk dalam konflik disfungsional. Jadi konflik hubungan adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok. Yang terakhir yaitu konflik proses. Konflik proses adalah tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan. Konflik ini masuk dalam bentuk konflik fungsional di level rendah. Berarti konflik proses ini konflik yang membantu kinerja kelompok. Pada video yang sudah teman-teman saksikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa konflik itu bisa terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara divisi marketing dan divisi finansial, di mana divisi marketing itu ingin dana promosi dalam waktu 3 hari, sedangkan divisi finansial tidak dapat memenuhi dana tersebut dan merasa bahwa divisi marketing itu terlalu mendesak divisi finansial. Padahal divisi finansial itu harus melewati beberapa proses dalam pencairan dana, sehingga divisi marketing itu memiliki perspektif buruk terhadap divisi finansial. Nah, solusi yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut yaitu dengan berkomunikasi secara terbuka antara setiap pihak dan menyampaikan kebutuhan dari masing-masing pihak, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan dari setiap pihak dan dapat mendapatkan solusi dan jalan tengah untuk setiap pihak.